Nah ini ceritanya belum apa-apa, lagi masih kecil lagi Nabi. Pukul 10 boleh tuan-tuan ya. Nah, tuan-tuan pulang nanti saya seorang aja yang cakap. Subhanallah. Ini dalam mahabbah tuan-tuan. Bagaimana nanti akhlak Rasulullah dipuji oleh Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau hai Muhammad memiliki akhlak yang mulia. Semua sahabat Nabi ini mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melebihi cintanya kepada diri sendiri dan keluarganya. Sebab memang diperintahkan oleh Allah begitu, teman-teman. Satu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dia mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, aku mencintai diriku, kemudian mencintai dirimu, kemudian mencintai keluargaku. Nabi diletakkan kedua, dirinya diri, kemudian Nabi dan keluarganya. Nabi kata apa? Salah wahai Umar. Mestinya kamu mencintai aku, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baru kamu mencintai diri dan keluargamu. Mestinya kamu mencintai aku melebihi cintamu kepada diri kamu sendiri, kepada orang tuamu, dan kepada hartamu, dan kepada seluruh manusia di dunia ini. Perintah Allah disuruh mencintai Rasul yang pertama. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia yang paling berjasa dan dekat kepada kita, yang berjasalah yang kita tahu. Yang pertama adalah ayah dan ibu kita. Tanpa dengan ibu kita, kita tak ada di dunia. Menjadi sebab kelahiran kita, jembatan kelahiran kita adalah ibu. Sebab itu kita diperintahkan taat, hormat pada ibu lebih daripada bapak. Bapak-bapak tak payah jealous, tak pernah iri hati, tak apalah. Sebab bapak-bapak kalah dengan ibu-ibu. Ada 3 perkara atau 3 perbuatan yang bapak-bapak tak boleh lakukan, hebat bagaimanapun. Yang pertama, mengandung. Bapak-bapak boleh mengandung. Yang kedua, melahirkan. Otomatis mengandung nanti melahirkan. Ini bapak-bapak tak dapat. Yang ketiga adalah menyusukan. Kita tidak dapat menyusukan. Perbuatan laki-laki apa yang perempuan tak boleh buat? Ada tak? Sukan apa yang perempuan tak boleh lakukan? Semua boleh buat. Dia boleh jadi suri rumah tangga yang bekerja, tuan-tuan. Dia boleh cari uang, cari rezeki yang dilakukan laki-laki, boleh dia buat. Sukan apapun dia boleh buat. Subhanallah. Gulat pun boleh, tinju pun boleh, tuan-tuan. Bola tak ada apa-apanya. Hanya laki-laki yang tak betul aja yang suka tengok bola perempuan. Ada teman-teman, apanya yang mau ditengok? Tengok yang laki-laki barulah best, barulah betul, nah teman-teman. Allahu Akbar. Sebab itulah yang berjasa kepada kita ibu kita, yang kedua bapak kita. Sebab bapak kita yang telah menyediakan keperluan kita. Subhanallah. Apalagi kalau anak itu anak pertama, keperluan anak belum lahir ini sudah dibelikan, pakaian pun sudah dibelikan, baby itu tuan-tuan, anaknya belum lahir, betul, tilam sudah disediakan, ayun pun kadang-kadang sudah dibeli juga. Ya Allah, anaknya belum lahir dia sudah sediakan. Anaknya belum sekolah sudah disediakan, dibelikan beg, kasut, pakaian, betul teman-teman. Akhirnya anaknya sekolah dia sediakan, ramai orang-orang kita yang sedia membantu anaknya, memberi kepada anaknya. Bahkan ada yang membelikan kereta untuk anaknya. Pak Ci sudah tua, kenapa pergi showroom ini nak beli kereta? Bukan Ustaz, kereta saya sudah tua, tak apa, sampai mati pun masih boleh diguna. Saya beli kereta untuk anak saya. Anak saya baru lulus graduate, hadiah untuk dia. Banyak yang begini tak teman-teman.
Kalau ada rezeki memang kita nak bagi anak kita kereta. Anak kita 8 dibelikan kereta. Bahkan orang tua yang membeli rumah untuk anak pun ramai. Betul tak? Allahu Akbar. Kasihnya orang tua pada anak. Tapi kalau saya tanya, adakah anak-anak yang membeli rumah untuk orang tuanya? Hampir tidak ada. Kadang-kadang adalah teman-teman, jarang-jarang pun ada. Ada tak anak-anak membeli kereta untuk orang tuanya? Sudah kerja, dapat gaji besar, kemudian pergi beli kereta, dibayar, kemudian kunci kereta bagi Pak, inilah hadiah untuk Bapak. Sudah bertungkus rumus membayar sekolah saya, ini Bapak. Ada begitu teman-teman? Adalah, kalau kata tak ada nanti tiba-tiba memang ada, tapi jarang-jarang. Betul teman-teman? Kalau orang tua membeli pada anak banyak-banyak. Kalau ada duit saya pun akan begitu. Tuan-tuan pun di depan saya akan begitu. Tuh teman-teman. Kalau ada duit, kalau tak ada apa boleh buatlah. Cakap sajalah. Tidak. Baik. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dipersiapkan oleh Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkaulah yang memiliki akhlak yang mulia, yang sempurna untuk menjadi contoh saya dan tuan-tuan. Kehidupan yang menjadi contoh. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakara Allaha katsiran. Shadaqallahul adzim. Telah ada pada diri badan Muhammad sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, yaitu contoh teladan yang baik. Teman-teman pernah dengar tak di masyarakat orang tua menasihati adiknya? Dia punya anak ramai, adiknya dinasihati begini, nak, atau panggil dia, dek, jangan ikut perangai abang awak. Pernah tak ada kira-kira orang tua cakap begitu teman-teman? Ada tak? Jangan ikut perangai abang awak, atau jangan ikut perangai kakak awak. Ada begitu kan? Ini biasanya karena abangnya melakukan perbuatan yang tidak baik, tak boleh jadi contoh untuk adiknya, betul. Sehingga dinasihati, nak, kamu jangan ikut perangai abang awak atau kakak awak. Tapi ada yang lebih dahsyat lagi tuan-tuan. Bapak-bapak menasihati anak perempuannya, anak gadisnya, nak, kalau nanti dewasa berkawin jangan ikut perangai macam emak awak. Wah, ini gawat lagi teman-teman. Ada begitu teman-teman. Ataupun ibu-ibu yang menasihati anak laki-lakinya, nak, kalau kamu selesai nanti sekolah, kamu kerja, kamu beristri, jangan ikut perangai macam bapak awak. Perkataan ini ada sebab memang ada orang yang melakukan perbuatan tidak baik sehingga tidak mampu menjadi contoh adik-adiknya. Bapak tidak mampu menjadi contoh anak laki-lakinya. Ibu tidak mampu memberi contoh kepada anak-anak perempuannya. Tuh, Muhammad ibnu Abdillah menjadi contoh bukan untuk orang Arab sahaja, bukan untuk orang Makkah dan Madinah, tapi seluruh dunia. Orang Malaysia, orang Sarawak ini teman-teman, ya, orang Sarawak boleh ikut, orang Ibannya boleh, orang Cinanya boleh, orang India pun boleh, ya, orang Bugis, orang Jawa, Bai, boleh semuanya teman-teman. Ya Allah, oke saja. Alkohol teman-teman, boleh buat, boleh ikut teman-teman. Subhanallah, hebat juga ini. Ada seseorang nak jadi contoh pada masyarakat ramai. Dia boleh baik, di Bintulu dia terbaik, belum tentu di Miri juga dia terbaik, teman-teman. Di Sarawak dia terbaik, belum tentu sampai di Pahang, di Semenanjung, sampai di Kelantan, sampai di Kuala Lumpur terbaik juga. Di Malaysia dia boleh menjadi orang terbaik, tapi dia tidak terbaik ketika di Indonesia, ketika di Singapura dan Malaysia. Mereka tidak mengakui kebaikan orang ini. Tapi Muhammad ibnu Abdillah sekarang diakui kebaikannya, sudah wafat 1400 tahun.
Orang menggali mutiara-mutiara indah pada kehidupannya, mengambil intan-intan berlian pada akhlak perbuatannya, tidak pernah habis. Sebab akhlak Nabi adalah Al-Quran. Karena khuluquhul Quran, akhlaknya Al-Quran. Al-Quran tidak pernah habis digali bagaimanapun tuan-tuan. Sekarang Rasulullah sudah wafat. Orang yang mendoakan saya dan tuan-tuan, orang yang mengasihi saya dan tuan-tuan, kita belum lahir sudah dikasihi, kita belum lahir sudah dicintai. Rasulullah mengangkat tangan untuk umatnya ini, untuk saya dan tuan-tuan, untuk Allah memberi ampun kepada saya dan tuan-tuan, untuk Allah memberi jalan terbaik menuju ke surganya. Akhirnya Rasulullah mendoakan umat ini. Saya dan tuan-tuan belum lahir sudah didoakan. Semoga umat ini, yaitu umatku yang paling ramai masuk surga. Sebab aku akan bangga kalau umatku ramai masuk surga. Dan itulah kejayaan seorang Rasul. Kini telah wafat tuan-tuan. Kita tidak pernah melihat wajah Nabi. Kita tidak pernah melihat wahyu turun kepada Nabi. Kita tidak pernah melihat sahabat Nabi itu kalau tak melihat satu hari demam, sakit tuan-tuan, rindu kepada Rasulullah, orang yang terbaik. Kita ini cuma datang boleh ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Kita hanya boleh mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah, Assalamualaikum ya khataman nabiyyin wal mursalin. Terbayang penderitaan engkau ya Rasulullah, terbayang kebaikan jasamu ya Rasulullah. Kalau tadi saya katakan ayah dan ibu berjasa, tapi orang yang paling berjasa adalah Muhammad ibnu Abdillah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa begitu Ustaz? Sebab Rasul memperkenalkan Allahu Akbar, memperkenalkan Allah yang mencipta saya dan tuan-tuan. Bapak Ibu bukan mencipta tuan-tuan. Bapak Ibu sebagai perantara saja melakukan hubungan suami istri, maka ada yang jadi ditakdirkan Allah, saya dan tuan-tuan ini yang tak jadi lagi banyak tuan-tuan. Maaf, tidak semua yang melakukan hubungan suami istri masih jadi anak, ya tuan-tuan. Kalau setiap melakukan jadi anak tuan-tuan berapa ramenya tuan-tuan? Masih muda-muda dulu kalau tiap-tiap jadi anak semua berapa rame anak kita? Jangan-jangan sampai 30, 40 tak habis-habis menjadi kesian istri kita pun. Ya Allah. Allah diperkenalkan, kita diperkenalkan oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Dialah yang menciptakan kamu dan seluruh makhluk. Dia Hayyun Qayyum, dia yang hidup berdiri sendiri, menghidupkan semua yang hidup dan mematikan semua yang mati, memberi penyakit kepada siapa yang sakit, menyembuhkan penyakit kepada siapa yang sembuh. Termasuk sekarang ini juga COVID-19 tuan-tuan. Tapi kita tetap berusaha, SOP ikhtiar itu boleh, tapi yang memberi penyakit Allah Subhanahu wa taala. Allah juga yang menyembuhkan. Jangan kita kesal, jangan kita marah pada orang, jangan mengatakan sebab ini, sebab itu, tak apa. Kalau Allah sedang memberikan sakit akan sakit tuan-tuan, walaupun dia berjaga bagaimanapun. Kalau Allah tidak memberikan dia sakit, walaupun berdekatan dengan orang sakit, insya Allah tidak terjangkit ya tuan-tuan. Sebab memang Allah tak bagi dia sakit. Tapi SOP tetap kita jaga, kita ikhtiar, berusaha karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, maafkan saya tidak dapat panjang-panjang tuan-tuan. Inilah yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat.